Selamat datang di Mir Video Channel, channel pembelajaran tutorial dan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat. Amin, alhamdulillahirobbil alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran jarak jauh atau PJJ, ada baiknya kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Pada masa pandemi ini, kalian harus terus menjaga kesehatan. Ingat gerakan 4M. Mencuci tangan dengan sabun. Seringlah mencuci tangan dengan sabun untuk menjaga kesehatanmu. Menggunakan masker. Gunakan masker saat bepergian. Menjaga jarak. Saat kalian berada di luar rumah, kalian harus menjaga jarak dengan orang lain. Menghindari kerumunan. Dimanapun kalian berada, kalian harus selalu menghindari kerumunan. Sekarang kalian perhatikan materi dan tujuan pembelajarannya ya. Materi IPA kelas 5 pada video kali ini yaitu KD 3.6, menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. KD 4.6, melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor. Tujuan pembelajarannya yaitu, setelah mengamati tayangan ini, kalian dapat melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor. Pada video yang lalu, kalian sudah mempelajari tentang perpindahan kalor. Kali ini, kalian akan belajar tentang konduktor dan isolator. Berdasarkan kemampuannya dalam menghantarkan kalor atau panas, benda dibedakan menjadi konduktor dan isolator. Apakah yang dimaksud dengan konduktor? Dan apakah yang dimaksud dengan isolator? Ayo kita pelajari satu persatu. Konduktor. Konduktor adalah benda-benda yang cepat menghantarkan panas dengan baik. Contoh konduktor: logam besi, baja, seng, tembaga, aluminium, kaca, air, dan udara. Perhatikan gambar berikut. Apakah perbedaan antara panci yang sebelah kiri dan sebelah kanan? Panci yang di sebelah kiri terlihat terbuat dari logam semuanya, dan ini ada tutup kaca. Sedangkan panci yang di sebelah kanan, selain ada logam, juga ada bahan plastiknya. Nah, yang disebut konduktor tadi kalian sudah mempelajari bahwa konduktor berupa logam, besi, baja, aluminium, tembaga, kaca, dan sebagainya. Dari keempat gambar ini, yang merupakan konduktor adalah
karena benda ini dapat menghantarkan panas dengan baik. Isolator. Isolator adalah benda-benda yang dapat menghambat perpindahan panas. Contoh isolator: serat kain, kayu, karet, dan plastik. Perhatikan gambar berikut. Yang termasuk isolator yaitu tutupnya, gagangnya, yang terbuat dari plastik. Sekarang kita pelajari pemilihan benda dalam kehidupan sehari-hari. Benda-benda yang bersifat konduktor dan isolator panas banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Benda-benda tersebut biasanya digunakan dalam kebutuhan rumah tangga, industri, dan peralatan masak. 1. Cerek dan wajan. Cerek dan wajan merupakan alat masak yang memanfaatkan benda konduktor dan isolator. Bagian isolator panas terletak pada bagian gagangnya, sedangkan bagian konduktor panas terdapat pada bagian wadahnya yang terbuat dari logam. Setrika. Setrika memanfaatkan sifat konduktor pada bagian alas setrika yang terbuat dari lapisan logam. Bagian isolator terletak pada bagian pegangan dan bagian atas badan setrika. Sedangkan bagian konduktor terletak pada alas setrika yang terbuat dari lapisan logam. Hal ini dikarenakan di dekat lapisan logam tersebut terdapat elemen pemanas yang menjadi sumber panas setrika. 3. Termos air. Termos air biasa digunakan untuk menyimpan air panas. Termos air dirancang dengan menggunakan sifat konduktor dan isolator panas. Air yang terdapat di dalam termos akan tetap panas karena energi panas tidak dapat merambat keluar. Di sini terlihat bahwa dinding termos terdiri atas dua lapis bahan. Dinding luar termos biasanya berbahan logam atau plastik, sedangkan dinding bagian dalam terbuat dari kaca yang akan mempertahankan energi panas dalam termos. Di antara dinding luar dan dinding dalam terdapat ruang hampa udara atau vakum. Ruang vakum berfungsi sebagai isolator karena panas tidak dapat merambat melalui ruang hampa udara. Sedangkan konduktornya adalah dinding kaca yang berada di sebelah dalam. 4. Solder. Solder merupakan peralatan listrik yang biasa digunakan untuk membuat rangkaian elektronik. Isolator pada solder terletak pada bagian pegangannya yang terbuat dari bahan plastik. Sedangkan konduktor pada solder terletak pada bagian logam dan ujung pemanas solder. 5. Obeng. Obeng memanfaatkan bahan konduktor dan isolator agar pengguna aman saat memperbaiki perangkat listrik. Bagian konduktor terletak pada bagian logam obeng, sedangkan isolator pada bagian pegangannya. Keterampilan kinerja produk. Pada video ini, kalian akan belajar membuat termos sederhana. Bahan yang harus kalian siapkan yaitu 1. Botol kaca bekas minuman yang sudah dibersihkan 2 buah. 2. Stoples plastik yang dapat dimasuki botol kaca tadi. 3. Handuk kecil. 4. Gabus untuk tutup botol 2 buah.
5. Air panas secukupnya. 6. Termometer. Langkah-langkah kegiatannya yaitu: 1. Siapkan botol, lalu beri label dengan huruf A dan B. 2. Letakkan handuk kecil di dalam stoples plastik hingga seluruh permukaan stoples tertutup handuk. 3. Masukkan botol A ke dalam stoples. 4. Isilah botol A dan botol B dengan air panas. 5. Tutuplah kedua botol dengan gabus. 6. Diamkan selama 2 jam, lalu bandingkan panas air pada botol A dan botol B setelah 2 jam. Untuk lebih memahami percobaan ini, kalian perhatikan gambar berikut. Di sini ada 2 botol, botol A dan botol B. Sedangkan ini stoples plastik yang sudah dilapisi oleh sapu tangan atau handuk atau kain bekas. Kemudian kedua botol diisi air panas. Jangan lupa ditutup dengan gabus. Setelah itu kalian diamkan selama 2 jam. Setelah 2 jam, kalian membandingkan panas air pada botol A dan botol B. Setelah itu kalian jawab pertanyaan berikut. 1. Setelah didiamkan selama 2 jam, apakah air di kedua botol masih terasa panas? 2. Ukurlah suhu air pada kedua botol dengan menggunakan termometer. Ketika mengukur suhu air, usahakan termometer tidak terkena air. Botol manakah yang berisi air dengan suhu lebih tinggi? 3. Apa kesimpulanmu? Sikap yang dikembangkan pada percobaan ini adalah rasa ingin tahu dalam melakukan percobaan. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami materi ini? Apakah kalian sudah mencatat? Nah, sekarang kalian perhatikan tugasnya ya. Demikian pembelajaran hari ini. Selamat mengerjakan tugas ya. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton Mir Video Channel.